mulai dari pertanyaan pertama, yaitu menurut Ibu sendiri, apa tantangan utama dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance di kelurahan yang tadi? Ya, tantangan yang memang penerapan good governance ini sebenarnya kalau masyarakat tidak terlalu sulit sebetulnya, karena memang masyarakat sekarang itu lebih apa ya, lebih kooperatif. Mereka juga partisipasinya tinggi juga kepada pemerintah. Cuma memang kan ya namanya juga manusia ya, kita macam-macam dengan pikirannya macam-macam. Kadang mungkin ada kebijakan apa yang kita keluarkan, ada yang di situ. Jadi tapi bagaimanapun, nah yang kontra ini, nah itu yang akan menjadi tantangan juga, bagaimana mensiasati yang kontra ini sehingga akhirnya mereka akan pro pada kita di situ. Jadi kita bukan melakukan pendekatan persuasif ya, lebih menerangkan kepada mereka bahwa program ini kebaikannya seperti apa, nanti kedepannya juga untuk masyarakatnya efek positifnya seperti apa. Karena bagaimanapun segala sesuatu kalau dilihat dari sudut negatifnya, ya mungkin selalu ada sudut negatif, tidak ada program yang sempurna. Tapi kalau misalnya lebih banyak manfaatnya, lebih banyak kebaikannya, kenapa tidak kita dukung? Ya. Sebenarnya Bu, ada pertanyaan kedua dari saya. Ya. Apakah masyarakat baru sudah menggunakan dan aktif dalam proses atau kegiatan? Ya, alhamdulillah masyarakat kelurahan Mandurun aktif sekali, karena kita kan ada mulai dari Karang Taruna juga, terus ada LPN yang lembaga pemberdayaan masyarakatnya, ada Posyandu, ada PKK, mereka tuh aktif sekali. Terakhir kemarin kan memang untuk PKK nih, PKK mengadakan lomba yang disponsori oleh ABC. Nah, salah satu lombanya kan seperti fashion show ini di PKK, kemudian membuat karena kan memang kebetulan sponsornya dari ABC ya. Untuk Wardoyong, karena kan memang kita kelurahan ya, Wardoyong itu ada 5 kelurahan. Jadi satu kecamatan Wardoyong kita punya 5 kelurahan. Kita kan perwakilan dari masing-masing kelurahan. Kita gabung. Kita bisa sampai juara 1 loh fashion show. Itu kita menggunakan baju dari barang bekas yang label ABC itu kita modifikasi. Jadi membuat kayak baju-baju pokoknya sehingga tampil cantik, manis, elegan, padahal itu dari daun juga. Jadi begitu tingginya antusiasme masyarakat juga. Kita kan kemarin ada program pembentukan Kongres Merah Putih, itu setiap kelurahan harus ada. Itu yang daftar banyak. Jadi memang warga tuh mereka bersemangat sekali ya, pengen maksudnya ikut memajukan kelurahannya. Mereka dengan cara apa? Kalau kita mengadakan program, mereka selalu alhamdulillah. Jadi RT RW-nya juga aktif, PKK-nya, posyandunya, terus juga apa tadi Karang-Tarunanya juga. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita berbicara birokrasi, tentunya itu berkaitan dengan pelayanan publik yang ada pada masyarakat seperti ini. Nah, apakah ada inovasi ataupun hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki dari pelayanan publik yang dikembangkan oleh kelurahan terutama kelurahan Marunda? Alhamdulillah sih saat ini memang kita sedang mencoba inovasi pelayanan publik, karena memang di kota Sukabumi kita tuh ada semacam program yang memang setiap kelurahan itu wajib diinovasi. Nah, dan dilaporkan ke Bapeda. Jadi kita tuh berlomba-lomba dengan tingkat, ada punya tingkat kematangan ya. Jadi kita harus kita misalnya inovasi pelayanan publik
memaknai konsep good governance ini dalam konteks Indonesia pada saat ini? Ya kalau kami dari sisi akademisi, artinya saya pernah di kampus, ya kami melihat ini adalah sebuah kalau disuruh kemudian penggunaannya dalam sebuah birokrasinya kaidah-kaidah secara prosedural dan aturan banyak yang dilanggar. Ini kayak gitu. Jadi ya menurut kami saya ini harus menjadi kajian khusus yang nanti teman-teman akan kalian kaji dan menjadikan sebuah riset. Itu jadi harapannya ketika banyak kelemahan atau fenomena yang terjadi saat ini di negara kita khususnya itu justru menjadi bahan kalian riset penelitian dari mengenai tentang tingkat government ya seperti itu ya kondisi sedang tidak baik-baik saja jadi banyak penyimpangan lah intinya yang tidak sesuai standar, tidak sesuai prosedural, tidak sesuai dengan semestinya lah. Mungkin buat pertanyaan keduanya, apa harapan Bapak terhadap generasi muda, khususnya mahasiswa administrasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik? Oke, harapan saya adalah teman-teman jelas harus mengkritisi, tapi mengkritisinya teman-teman secara elegan dan akademis. Ya, kita mengkritisi dalam bentuk ekspresi, dalam bentuk demonstrasi boleh. Tapi pertanyaannya, apakah itu efektif atau tidak? Iya, kayak gitu. Kalau misalkan dirasa demonstrasi yang misalkan bisa kita menyuarakan dan turun di jalan yang lebih efektif, silakan. Tapi pertanyaan, ketika teman-teman misalkan ingin menyuarakan itu dan tidak terdengar oleh apa yang mestinya mereka dengar, biasa seperti itu, nanti teman-teman bisa dengan berbagai macam hal teknisnya, dengan istilah banyak jalan menuju Roma. Misalkan dari itu tidak begitu efektif, nanti kalian bisa melakukan kajian ilmiah dalam bentuk apa seminar, apakah nanti dalam bentuk kajian yang notabene-nya ya diskus bareng libatkan mereka, libatkan anggota dewan, libatkan pemangku kebijakan, misalnya, tapi dalam bentuk sebuah ruang ilmiah, intinya seperti itu. Kita mau lebih efektif menurut saya dibandingkan kita harus bakar-bakan di jalan, ya. Kayak gitu. Karena apa? Karena nanti kan kalau udah kita turun di lapangan itu situasinya akan berbeda. Istilahnya udah ibarat kalau kata sudah mah China keruh lautan turunan. Kan gitu. Kalian maksud dan tujuannya ingin menyampaikan orasi ilmiah atau ingin menyampaikan cita-cita yang ingin kalian sampaikan, tapi tidak sampai ke yang bersangkutan. Kalau orang juga nggak ada, percuma juga. Ya kalian hoak atau orang dalam segala macam orangnya nggak ada, apa yang mau disampaikan? Kan kalau yang namanya teman-teman perhatikan dalam definisi komunikasi antara komunikan itu ketika informasi yang akan sampaikan terdeliver dengan baik sebagai penerimanya, receivernya, jadi orang yang terima itu adalah komunikasi yang efektif. Paham maksudnya? Ketika kita membuat menyampaikan tapi tidak ada yang penerimanya, kira-kira efektif apa tidak komunikasi itu? Tidak kan? Dan makanya teman-teman nanti cara mengkritisinya secara elegan gitu. Elegannya apa? Oke, kita buatkan sebuah ruang kajian publik, kajian ilmiah untuk yang tentang kebijakan dalam perspektif yang lain. Kita undang yang bersangkutan, kita undang orang-orang yang membuat rencana undang-undang tersebut, atau mereka juga pandangannya seperti apa dengan rencana seperti itu. Kan nanti kita undang anggota dewannya, ketua dewannya untuk kita ngobrol, kita ngikutin ilmiah di sini dalam bentuk seminar, itu harus lebih efektif. Belum tentu anggota dewan juga setuju kan dengan anggota DPR pusat kan dengan yang di atasnya. So kalau gitu gimana tahapan-tahapannya supaya masih bisa dirubah ternyata. Artinya ada kajian-kajian di situ. Ketika ada dua arah di komunikasi dua, menurut saya itu akan lebih efektif. Pertanyaan terakhir ya Bapak, jika Bapak diberi kesempatan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, satu hal apa yang akan Bapak tekankan untuk mempercepat reformasi dan penyelesaian itu? Kalau untuk rekomendasi ya kita sihirnya kalau dari tahapan, kalau misalkan kabupaten berarti bupatinya itu yang paling atas. Supaya apa? Kalau kalian misalnya menangkap itu dengan hanya anggota-anggotanya atau ya yang juga tidak mantap, itu efeknya akan lama. Tapi kalau kita langsung strike misalnya untuk poinnya langsung dengan pemimpin yang membuat sebuah kebijakan, dan teman-teman aku lebih efektif. Tadi sekali lagi menurut saya dari secara elegan akademik dan
akademis juga ya secara elegan secara pintar lah cendekiawan lah, tidak perlu dengan anarkis seperti itu kan, ya kan. Kita bisa undang ketua anggota, kita undang ketua DPRD-nya, kita bisa undang ketua wali kotanya atau maupun bupatinya untuk duduk bareng, untuk bisa bareng, untuk nanti juga bisa kita dengan secara elegan itu memancing mereka supaya bisa membuat statementnya seperti apa. Ini gitu ya, pasti kita tidak mengkritisi personalnya, tapi kita mengkritisi kebijakannya. Jangan sekali-kali teman-teman nanti kelepasan, apalagi dengan emosinya itu lebih kebijakan itu personal. Apalagi menyebutkan menjadi sebuah nama atau itu nanti jadi denda pribadi. Tapi ketika kita mengkritisi dari kebijakan ini, ketika munculkan sebuah kebijakan ini, kan pasti ada plus dan negatifnya. Kalau yang negatifnya menurut nanti gimana tanggapan Mbak menghadapi masyarakat dan kita? Pandangan Bapak mengenai good dari konteks government itu bagaimana? Pertanyaan ya saya ini. Sebetulnya kan gini ya, nih, kalau persoalan good government itu nanti bisa nyari referensi gitu. Saya sih sebetulnya lebih pada sekarang ini kan perkembangan dunia tuh media tuh begitu masif ya. Cuma yang jadi problem adalah ketidakpahaman masyarakat mana yang disebut media, mana yang bukan. Karena udah ada undang-undang pers bahwa yang disebut media itu adalah wajib terverifikasi oleh Dewan Pers. Yang di Sukabumi sendiri yang sudah terverifikasi Dewan Pers itu cuma Sukabumi Update dan Kata 2 ini. Makanya berita kita pun harus dalam konteks pemberitaan harus diulang. Nanti saya kenal sumbernya harus jelas. Itu hubungan kita dengan good government itu ya, kita salah satu pilar demokrasi ya, media itu keberadaannya, bahwa kita mendorong proses pemerintahan yang baik, bukan hanya partai politik. Di tengah-tengah justru saat ini tuh satu tadi masyarakat belum bisa mencerna mana yang disebut media, mana yang tidak, berkembang konten kreator ya, terus juga buzzer dan lain sebagainya. Buzzer menurut saya termasuk instrumen yang merusak tatanan demokrasi. Itu juga bahaya anak kita. Kalau Sulawesi Update sendiri kan bukan hanya di website ya, hanya berita, tapi kita pun ada di Instagram, ada di YouTube, di TikTok, di Snap, video, podcast, media sosialnya semua ada. Jadi supaya apalagi anak muda sekarang kan lebih cenderung melihat dan menonton ketimbang membaca. Proses good government itu sendiri sebetulnya kita melakukan mendorong proses itu. Lagi-lagi kan kita tetap kepentingan dua pihak, dari pemerintah, masyarakat dan civil society juga harus didorong. Semakin kuat civil society sebagai pengontrol itu jauh lebih bagus. Kita hanya pihak yang bagaimana mengabarkan, memberikan ya, selanjutnya silakan publik yang menilai gitu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa kita yang paling benar. Prosesnya seperti itulah. Walaupun tidak mudah menjadi seorang jurnalis, apalagi di saat seperti ini semua orang bisa bikin media, begitu mudah bikin website, bikin media. Itu yang kadang-kadang kemudian media dijadikan sebagai alat atau menjustifikasi program pemerintah yang menyalahkan rakyat gitu ya, misalnya kasus korupsi dan lain sebagainya. Itu nih. Karena kan dari konteks good government sendiri kan artinya tentang kebijakan pemerintahan atau yang baik ya. Tapi kalau dilihat dari administrasi yang ada, banyak kayak penyelewengan atau apa ya dimaksudnya, banyak kayak seperti revisi UU, diadakan, terus TNI, terus yang seperti Gibran menjadi wakil presiden. Ya itu yang ingin kita tumbuhkan adalah kesadaran publik bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah ya. Revisi undang-undang TNI yang jelas kalau mengalami tentang payana saya yakin salah satu pelaku
reformasi itu kan salah satunya begitu dominan. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.